Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Asari dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul mengenal lebih dalam tentang ilmu fikih beserta sumber hukum-hukum yang ada di dalamnya. Saya akan menjelaskan tentang ilmu fikih. Ilmu fikih diambil dari kalimat faqiha yafqahu fiqhan, yang artinya yang memahami atau paham secara mendalam. Adapun menurut istilah para ulama menyatakan bahwasanya fikih ialah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiha at-tafsiliyah, yang artinya ilmu yang berisi tentang sumber hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan di dalamnya tertera dalil-dalil yang sangat mendalam dan terperinci. Dengan kata lain, ilmu fikih ialah suatu tuntunan atau paduan bagi umat muslim dalam melakukan suatu ibadah yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW baik secara individual maupun secara sosial. Jadi ilmu fikih ialah kayak sebuah tuntunan atau paduan tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan gimana kita mengambil dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan kita dengan baik. Di sini ada beberapa cabang-cabang ilmu fikih yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama ada fikih ibadah yang mencakup tentang ibadah kita, yaitu seperti sholat, zakat, puasa maupun ibadah haji. Lalu yang kedua ada fikih muamalah. Fikih muamalah di sini menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan jual beli atau sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada fikih munakohat. Fikih munakohat ini menjelaskan tentang yang namanya pernikahan, perceraian dan hak asuh terhadap anak. Lalu yang keempat ada fikih mawaris. Fikih mawaris ini menjelaskan bahwasanya ketika ada hak waris yang wajib diberikan kepada satu keturunannya, maka di situ akan membahas namanya fikih mawaris. Lalu yang kelima ada fikih jinayah. Fikih jinayah di sini menjelaskan bagaimana hukum-hukum dari perbuatan seperti zina, pencuri atau nyolong dan lain sebagainya. Lalu yang keenam ada fikih siasah. Fikih siasah ini lebih rentan terhadap pemerintahan, ya, tentang bagaimana menjalankan kepemimpinan yang baik atau hubungan antar negara yang baik. Adapun beberapa pembahasan sumber-sumber hukum dalam fikih itu dalam materi saya ada 4 bagian. Yang pertama ada Al-Quranul Karim, lalu yang kedua ada Sunnah Rasulullah SAW, yang ketiga ada ijma, lalu yang terakhir ada qiyas. Oke, yang pertama ada pembahasan Al-Quranul Karim. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Al-Quranul Karim ialah sumber pokok hukum pertama dalam menetapkan suatu hukum-hukum atau dalil-dalil dalam ilmu fikih. Di dalamnya berupa kumpulan-kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hukum-hukum, dasar-dasar sejarah, mau peringatan maupun kabar gembira yang ada pada dalam Al-Qur'an Karim. Kebanyakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an di sini bersifat umum dan tidak bisa dijelaskan secara juz'i. Maksudnya hukum-hukum yang sudah jelas tetapi tidak bisa diperdalam lagi dalam satu ayat tersebut, sehingga para ulama terdahulu atau para sahabat dan tabi'in itu harus merundingkan ayat itu terlebih dahulu supaya bisa memberikan pemahaman atau penjelasan secara
mendalam. Adapun prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an Karim ialah yang pertama, menguatkan kesempurnaan dalam agama Islam. Lalu yang kedua adalah menunjukkan keluasan syariat-syariat sesuai dengan perkembangan zaman, baik itu di zaman masa Rasulullah maupun sampai sekarang. Contoh-contoh yang saya ambil dari hukum Al-Qur'an Karim ialah terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23, yang dimana di sini menjelaskan bahwasanya seorang anak tidak boleh berkata kepada ibunya. Jadi di sini para sahabat, para tabiin dan seterusnya itu merunding, maksudnya kata di sini apa. Lalu para ulama tersebut mengemukakan pendapatnya bahwasanya kita tidak boleh mengatakan selain melainkan kita tidak boleh melawan kedua orang tua kita atau memukul kedua orang kita tersebut. Itu contoh yang saya ambil dari Al-Qur'anul Karim. Lalu yang kedua, ada sumber hukum dari sunnah Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sunnah Rasulullah itu diambil dari hadis. Hadis ialah apa yang disampaikan oleh apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, entah itu dari perkataan, entah itu dari perbuatan, atau bisa dijadikan keduanya perkataan atau perbuatan. Yang dimana para sahabat melihat apa yang dilakukan Rasulullah itu sebagai jalan ibadah yang baik, atau menerapkan hukum-hukum atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa itu. Di dalam sunnah terdapat dua prinsip atau dua paduan pokok. Yang pertama adalah mutawatir dan ahad, di mana kedua hadis itu para ulama menyampaikan bahwasanya kalau mutawatir itu bisa dijadikan sebagai hujah atau sebagai landasan pokok dalam menetapkan suatu hukum menggunakan hadis atau menggunakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lalu berkenaan dengan hadis ahad, banyak para ulama yang mengemukakan pendapatnya masing-masing, sehingga tidak bisa dijelaskan secara atau tidak bisa disepakati secara langsung dengan hujah-hujahnya tersebut. Jadi landasan pokok dari suatu hukum yang diambil dari sunnah Rasulullah SAW itu bisa diambil dari mutawatir dan bisa diambil dari ahad. Karena mutawatir ini adalah landasan yang paling pokok dalam hukum sunnah. Dan ada kalanya beberapa ulama mengambil hukum-hukum dari ahad. Di sini saya mengambil contoh hukum dari sunnah, yang dimana saya mendapatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya kullu muskirin haramun wa kullu muskirin khamrun, yang artinya setiap yang memabukkan pasti haram dan setiap yang memabukkan pasti khamr. Hadis riwayat An-Nasai. Sini menjelaskan bahwasanya kandungan khamr itu haram karena khamr itu memabukkan, sehingga para sahabat sampai seterusnya sampai para tabi'in tabi'at menjelaskan dan menetapkan bahwasanya khamr ini haram hukumnya untuk dikonsumsi karena memabukkan. Sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau misalnya kita sholat harus ada kesadaran penuh, sehingga kalau misalnya kita sholat dalam keadaan mabuk, itu jelas hukumnya sudah batal atau tidak sah dalam sholat kita tersebut. Lalu yang ketiga ada ijma. Ijma ialah kesepakatan para mujtahid yang ada setelah masa wafatnya Rasulullah SAW dalam menetapkan suatu hukum syara. Jadi di sini
ijma di sini melanjutkan sumber-sumber hukum yang sebelumnya sudah diterapkan hukum-hukum tersebut, dan meneliti kembali hukum-hukum yang baru-baru ada pada zaman itu, sehingga ijma ini bisa disimpulkan bahwasanya eh, hukum-hukum yang terdapat pada masa-masa setelah wafatnya Rasulullah SAW, misalnya seperti di zaman-zamannya Khulafaur Rasyidin yang 4 tersebut. Menurut ulama Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadul Fuhul menjelaskan bahwasanya ijma ialah kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dengan jumlah yang tidak terbatas pada sesuai dengan dari zaman ke zamannya, sehingga di sini mustahil bagi seluruh mujtahid itu berkumpul untuk mengemukakan suatu pendapatnya setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini ada prinsip-prinsip mengenai tentang ijma di sini. Yang pertama ialah kesepakatan ulama harus direalisasikan terlebih dahulu atau didiskusikan terlebih dahulu untuk supaya bisa sepakat dalam mengemukakan suatu hukum. Lalu jumlah mujtahid di dalamnya itu tak terbatas, banyak, sehingga bisa didiskusikan bahwasanya hukum ini apa maksudnya gitu. Lalu prinsip yang selanjutnya ada sandaran-sandaran hukum ijma itu diambil dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun saya mengambil contoh ijma di sini dari kalangan para ulama-ulama terkenal mengenai yang namanya asuransi konvensional. Di sini para ulama seperti Said Sabiq, Yusuf Al-Qaradawi dan Muhammad Bakhil Al-Mut'i menjelaskan bahwasanya asuransi konvensional itu mengandung unsur gharar, maisir dan riba, sehingga ketiga ulama tersebut mengharamkan yang namanya asuransi konvensional. Mungkin di dalam asuransi konvensional tersebut bisa mengandung yang namanya tadi gharar, maisir ataupun riba, sehingga jelas-jelas ketiga ulama tersebut melarang akan adanya asuransi konvensional. Lalu yang terakhir ada sumber hukum dari kias. Kias di sini ialah menetapkan suatu hukum yang tidak ada nas dengan hukum yang ada nas, sehingga keduanya itu menjadi suatu ilah atau sebab hukum dalam menetapkan sebuah hukum menjadi satu. Maksudnya di sini kias itu menetapkan suatu hukum yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran atau Sunnah dengan hukum yang ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun Sunnah, yang dimana keduanya itu menjadi sebab-sebab hukum sehingga bisa ditetapkan yang namanya hukum tersebut. Menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa mengartikan kias adalah menetapkan perkara yang satu dengan perkara yang lain dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari kedua ketetapan tersebut. Jadi sesuai penjelasan yang sebelumnya dijelaskan, bahwasanya hukum yang tidak ada dalilnya dengan hukum yang ada dalilnya itu diterapkan menjadi sebab masalah hukum tersebut, sehingga bisa dikaitkan bahwasanya penjelasan itu apa sih hukumnya kalau misalnya kita kaitkan dengan hukum tersebut. Beberapa prinsip-prinsip hukum yang tertera dalam kias antara lain ialah yang pertama adalah asal. Asal di sini maksudnya sumber hukumnya sudah jelas, sudah tertera dalam Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Lalu yang kedua ada hukum asal. Hukum asal di mana di sini sama kayak asal, tapi tidak dikiaskan.
mengenai sumber hukum tersebut. Jadi ya sudah, tetap hukumnya itu sudah jelas. Lalu yang ketiga ada far'u. Far'u di sini adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan asal atau hukum asal tersebut. Lalu terakhir ada ilah. Nah, ilah di sini maksudnya adalah wujud dari eh, perkara suatu hukum sehingga bisa dijelaskan dari hukum asal lalu bisa ditetapkan atau dikaitkan dengan hukum far' gitu. Di sini saya mengambil contoh kias yang dimana contohnya antara lain mengkiaskan narkotika dengan homer. Kenapa narkotika dengan homer? Karena narkotika itu efek sampingnya sama dengan kayak homer, yaitu memabukkan. Sesuai yang tertera dalam hadis Rasulullah SAW sebelumnya, bahwasanya yang memabukkan itu haram dan yang memabukkan itu pasti homer. Jadi sesuatu yang hukum yang tidak ada dalilnya dengan hukum yang tidak ada dalilnya ini bisa ditetapkan namanya hukumnya ini, sehingga para ulama tersebut bisa tahu apa yang hukum dari kita mengonsumsi narkotika tersebut, sehingga sudah jelas kalau misalnya sudah ditetapkan kiasan-kiasan dari hukum yang tidak ada dengan hukum yang ada dari begitu. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila tutur kata saya salah atau penyampaian materinya salah, ataupun dalam materi saya masih banyak kekurangan, saya minta maaf, saya cukupi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.